Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Pati Kidul 01 dan semua guru-guru karyawan SD Pati Kidul 01 dan yang saya banggakan semua anak-anak SD Pati Kidul 01 dari kelas 1 sampai kelas 6. Marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih dalam perlindungan Allah SWT, diberi kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, belajar mengenai Al-Quranul Karim. Adalah mukjizat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kita akan belajar mudah bagaimana menjadi qori dan qori'ah. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki acara belajar mudah untuk menjadi qori-qori'ah, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu fadilah-fadilah membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan ini ada pahala yang begitu banyak dalam membaca Al-Quran. Dan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di dalam hadis Tirmizi mengatakan Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan, siapa membaca satu huruf min kitabillah dari Al-Quranul Karim falahu bi hasanah, maka akan mendapatkan satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri misliha, itu satu hasanah dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan di luar Ramadan. Tapi di dalam Ramadan maka ulama katakan bahwa akan mendapatkan satu huruf ini 1000 kebaikan di dalam bulan Ramadan. Istighfar kita di bulan Ramadan begitu juga dilipat gandakan menjadi 1000 istighfar. Sholat kita dilipat gandakan menjadi 1000 sholat. Dan la aqaulu alif lam mim harfun, dan Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tapi alif harfun satu alif harfun, kan tapi alif itu satu huruf, walam harfun dan lam ini satu huruf, wa min harfun dan mim ini satu huruf. Dan kita apabila membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi akhlakul karimah, jadi akhlak yang terbaik, dan akan meneruskan perjuangan bangsa kita Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi gemah ripah loh jinawi. Dan dengan bacaan Al-Quran ini semoga wabah penyakit virus corona ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat menikmati semua apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga orang yang membaca Al-Quran akan diberikan sakinah, diberi ketenangan jiwa, kemudian akan dikerumuni para malaikat ketika kita membaca Al-Quran. Para malaikat mendengarkan
karena adalah kalam Allah Al-Quran itu, sehingga malaikat-malaikat bersusun-susun sampai ke langit untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan begitu juga kita akan dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang membaca Al-Quran. Dan begitu juga kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para majelis malaikat orang yang membaca Al-Quran, karena kalam-kalam Allah dibaca sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintainya, maka seluruh penduduk langit, penduduk bumi akan mencintainya. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah dari fadilah-fadilah Al-Quran. Apalagi yang orang yang hafal Al-Quran akan mendapatkan 10 tiket surga untuk menolong orang tua kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu marilah kita selalu dalam tiap hari kita, kalau bisa 1 juz dalam Al-Quran, kalau tidak bisa minimal 10 ayat, agar kita tidak tergolong orang-orang yang lalai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu guru, wali murid, dan anak-anakku yang saya banggakan, ini beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk agar mudah menjadi belajar qari'ah dalam tilawatul Al-Quran. Yang pertama, kita harus memperhatikan makhrajul huruf dari alif sampai ya. Ini harus kita perhatikan betul, karena apabila kita tidak memperhatikan makhrajul hurufnya, maka akan belajar kita akan kesulitan, sehingga sampai alif dari ba, ta, sa, jim, ha, kho harus jelas. Dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, bod, ta, za, ain, ghain. Ini harus diperhatikan betul. Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw. Bukan wa tapi wa, waw. Hamzah ya, ini harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan tajwidnya, dari gunahnya, kemudian dari hukum nun sukun dan tanwinnya, dari hukum mim juga, dari ada berbagai bagian dari hukum nun sukun dan tanwin ini harus dipelajari. Ada 5 itu harus dipelajari. Ada idgham bi gunah, idgham bila gunah, ada iqlab, ikhfa hakiki, izhar halqi, kemudian hukum mim juga, itu ada idgham misli, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Ini pelajari itu. Kemudian ada kolkolahnya juga harus dipelajari untuk tajwidnya ini. Ada mat-matnya, ada mat arid li sukun, mat wajib mutasil, mat wajib munfasil, mat badal, mat tamkin, mat silah, qasirah. Kemudian dan mat lazim, musaqal kilmi, mat lazim, mukhaffaf kilmi. Ini harus kita perhatikan, kita pelajari. Berapa ketukan 1 alif, ada 2 alif, ada 3 alif. Ini harus memperhatikan betul. Kemudian dan kita untuk mempelajari Al-Quran ini ada 7 ya dalam versi lagunya, yaitu yang pertama adalah bayati, kedua soba, ketiga nahawan, kemudian keempat hijaz, kelima ros, keenam jika, sika, ketujuh ada jiharka.
Dan insya Allah nantinya kita mempelajari yang lagu yang pertama yaitu Bayati. Dan Bayati ini ada tingkatan-tingkatan, ada versi-versinya. Ada Bayati tingkatan horor, ada Bayati tingkatan nawa, ada Bayati tingkatan suri, Husain, jawabul jawab. Sebagaimana ada not-not dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu untuk mempelajarinya seperti itu. Agar indah dalam membaca Al-Quran. Dan kemudian kita harus bersabar. Bersabar, kita mengulang-ulang terus. Walaupun suara kita jelek, tapi kalau kita ulang-ulang terus, maka akan menjadi baik dan menjadi bagus. Kalau apabila kita bersabar, mengulang-ulang ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, kita nikmati, dan kemudian diniatkan ini membaca Al-Quran ini karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berniat, apalagi kita berniat untuk membacanya, berniat karena Allah Subhanahu wa taala, berniat untuk menghafalkan Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak hafal, maka di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala kita akan dibimbing oleh malaikat Jibril sehingga hafal Al-Quran di akhirat kelak. Marilah Bapak, Ibu, guru, wali murid, semua anak-anakku yang saya banggakan, tolong dibuka Al-Quranul Karim, yaitu karena ini hari Jumat, maka saya akan mengambil surah Al-Jum'ah juz 28, dan ini tidak saya ambil semua, saya hanya mengambil ayat pertama sampai ayat ketiga, hanya 3 ayat saja, dan kita insya Allah kita ulang-ulang, kita pelajari dengan lagu Bayati, surat yang ke-62 juz ke-28. Hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita mulai yang pertama. Kita buka ayat yang pertama dulu. Pertama kita mengambil nada Bayati horor dengan ta'awud, dengan basmalah, kita menggunakan Bayati dalam tingkatan horor, yaitu tingkatan rendah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu. Diulang-ulang nanti di rumah. Ditarik nafas, kemudian baru dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dalam lagu Bayati tingkatan nada horor, tingkatan nada rendah. Kita tarik nafas, kemudian baru dikeluarkan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu harus sesuai dengan fathahnya, kasrohnya, harus mat-matnya. Saya ulang lagi. Yusabbihu lillahi ma. Yusabbihu
lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, itu diulang-ulang, dipelajari. Ini adalah lagu bayati dalam tingkatan nada khoror. Nah, saya ulangi lagi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, harus jelas dari makhrajul hurufnya. Nah, karena apabila mat-matnya ini tidak sesuai maka bisa merubah makna artinya. Nah, kemudian dilanjutkan nada yang kedua, yaitu bayati dalam tingkatan nada nawa, yaitu dalam tingkatan nada sedang. Tarik nafas, terus dikeluarkan. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Al-Malikil Quddusi. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Ini kimnya tulis 3 alif karena ini adalah mat arid lid sukun. Dipanjangkan sampai 3 alif atau 6 ketukan. Saya ulangi lagi. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Dipelajari di rumah. Belajar terus sampai bisa. Saya ulang lagi. Al-Malikil Quddusil. Ya, itu misalkan belum bisa semuanya maka dipotong-potong dulu untuk ayatnya tidak langsung tapi dipotong-potong dulu biar untuk mudah menghafalnya. Saya ulang lagi. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Hakim. Atau langsung, tapi indahnya pakai gregelnya, ya. Hakim. Tidak hanya hakim, ya. Itu kurang bagus, tapi lebih bagusnya ini ada gregelnya, ya, ada gelombangnya. Saya ulang lagi. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Itu lagu bayati dalam tingkatan nada nawa. Kita ulang dari awal, dari khoror sampai ke nawa. Ditarik nafas, kemudian baru dikeluarkan. Yusabbihu lillahi ma fis
samawati wa ma fil ardh. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Nah, ayatnya ini saya pendek-pendekkan karena ini adalah dasar agar mudah untuk tilawah Al-Quran. Kemudian saya lanjutkan lagu berikutnya dalam lagu Bayati dalam tingkatan nada suri. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Nah, itu. Nah, diulangi lagi. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Nah, ya. Ini ada gunahnya ini untuk gergelan ya, untuk lebih indah. Saya ulang lagi. Huwallazi ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina ba'atsa fil ummiyina ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Rasulam minhum. Itu naik ya. Saya ulang lagi. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Itu ya. Kemudian itu ada mat-matnya diperhatikan ya. Dan gunanya juga diperhatikan. Kita membaca dumahnya, ya. Kemudian fathahnya, kasrohnya, ya. Yang tafkhim, yang tebal, yang tarkik, yang tipis, ya, juga dipelajari. Kita lanjutkan lagu seterusnya adalah lagu Bayatil Husaini. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimumul kitaba wal hikmah. Ya. Agak tinggi lagi. Kita ulangi, kita potong ayat-ayat ini. Yatlu alaihim, yatlu alaihim ayatihi ayatihi. Mat badal ini
satu alif yaitu dua ketukan. Ayati wa yuzakkihim. Idharnya ya. Wa yuzakkihim. Bukan him, bukan gitu, tapi kihim. Mim sukun ketemu waw. Ini idhar ya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ya. Ini agak tinggi ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ulangi dari awal. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu lagu bayati dalam tingkatan nada khusyain. Kemudian kita lanjutkan ya, ayat berikutnya yaitu lagu bayati dalam tingkatan jawab. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Nah, ini. Nah, kita putus-putus. Wa in kanu gitu ya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim. Ini guna. Dhalalim mubin. Ya. Ikhfa-nya juga jelas ya, nun sukun ketemu kaf inilah ikhfa ya. Ini juga jelas wa in kanu mat topiknya min ini ada nun sukun ketemu kaf juga ikhfa-nya. Qablu lafi ada mat topiknya juga. Lafi satu alif ya, dua lafi dhalalim mubin. Itu adalah lagu bayati dalam kata nada jawab. Kemudian nada yang tertinggi adalah ini lagu bayati dalam tingkatan nada jawabul jawab. Ini ayat ketiga. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim.
jawabul jawab. Nah, saya ulangi. Tak putus-putus. Wa akharina minhum. Wa akharina minhum. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Ulang lagi. Wa akharina minhum lamma wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Itu lagu bayati dalam tingkatan nada jawabul jawab. Diulangi lagi, sekali lagi. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Hampir selesai. Dan kita tutup dengan bayati dalam tingkatan nada khor. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Rendah. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Gitu boleh. Wa huwal azizul hakim. Ini adalah matarid li sukun, boleh 3 alif atau 6 ketukan, ya. Hakim, ya. Wa huwal azizul hakim. Itu lagu-lagu dalam tilawatul Al-Quran yang saya ambil adalah lagu-lagu bayati. Dan marilah kita mulai dari awal, dari ta'awud sampai selesai. Kemudian setelah itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid, silahkan nanti apabila ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan. Baik, kita bersama-sama bareng-bareng untuk melafadzkan. Walaupun ini di bulan Ramadan, dalam keadaan puasa tidak apa-apa dan pahala terus mengalir kita. Jadi yang sudah katakan ulama, satu huruf ini berpahala 1000 kali kebaikan. Sehingga semakin lama orang yang membaca Al-Quran semakin baik. Dan insya Allah kita mulai dari awal
dari ta'awud sampai ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Itu jadi alhamdulillah kita belajar tilawatul Al-Qur'an dengan bermakhraj, bertajwid, sehingga Al-Qur'an ini dibaca dengan indah, dirasakan, sehingga kita mendapatkan ketenangan jiwa kita, mendapatkan kebahagiaan yang mengalir dalam diri kita. Dan insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dalam belajar mudah jadi qori'ah. Ini adalah dasar dalam mempelajari tilawah Al-Quran. Dan insyaallah kita akan berjumpa lagi untuk yang akan datang. Dan untuk itu karena ini ada pertanyaan-pertanyaan, sehingga saya membuka pertanyaan sebelum saya tutup. Silakan anak-anakku yang saya banggakan, anak-anakku yang saya cintai, silakan
untuk menanyakan. Pertanyaan yang pertama Pak dari Frisya 4D absen 7. Kandungan surah ini apa ya Pak? Saya ulangi ya. Dari Frisa kelas 4D absen 7. Kandungan surat ini apa Pak Edi? Oke, itu pertanyaan pertama. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, sebentar ini saya catat. Catat dulu sama Pak Edi ya, anak-anak. Terus? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Cesar kelas 5C. Pak mau tanya, sholat terawih saat malam hari boleh Pak? Mungkin maksudnya malamnya tengah malam mungkin. Tarawih malam hari. Ya, terus? Bentar Pak, ditunggu dulu nggih. Berapa pertanyaan Pak? 4 atau 5? Ya, silakan. Mungkin 4 atau 5. Silakan. Albira kelas 5C absen 1. Pak, terawih itu sebenarnya sunnah atau wajib hukumnya? Kemudian ada lagi, ini sama pertanyaannya dari Zanina Nur Hifayatul Ada nomor absen 20 kelas 3B. Pertanyaannya sama, kandungan surah ini. Jadi sama saja nggih. Kemudian soal pertanyaan yang keempat, apabila nafas kita pendek-pendek, pemenggalannya agar tidak salah bagaimana Pak? Dari Anggita kelas 4C, apabila nafas kita pendek-pendek, pemenggalannya agar tidak salah bagaimana? Bagaimana Pak? Tadi Sabrina 5D nama surahnya sudah disampaikan ya. Jadi kita skip satu lagi pertanyaan mungkin biar genap 5. Satu lagi. Ayo, ngetiknya yang agak cepat biar dibacakan soalnya di sini. Oke, terakhir dari Lakesya 3C, Pak. Pak, bolehkah membaca surah dari HP? Apakah fadilahnya sama? Ini pertanyaan terakhir ya dari Lakesya 3C. Pak, bolehkah membaca surat dari HP? Apakah fadilahnya sama? Di luar konteks. Oke, nyambung sudah. Ya, itu pertanyaannya, silakan Pak Edi untuk menjawabnya. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan ada yang di luar dari konteks, ada yang sesuai dengan surah Al-Jum'ah. Oke, insyaallah. Nah, ya nanti yang bisa saya jawab maka saya akan jawab, dan apabila belum bisa menjawab nanti akan saya tanyakan yang lebih paham lagi ya. Yang pertama adalah kandungan surah Al-Jum'ah. Nah, ini untuk makna kandungan surah Al-Jum'ah ini nanti ada yang lebih tahu lagi nanti, biar nanti dijelaskan oleh guru agama Islam di SD Pati Kidul 01. Tapi untuk maknanya dari arti dari ayat itu, ayat dari surah Al-Jum'ah dari ayat 1 ini adalah makhluk-makhluknya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Maka makhluknya Allah yang ada di langit di bumi yang selalu bertasbih kepada Allah ya, yang maha raja, yang maha suci, Al-Aziz, yang maha
perkasa, yang maha bijaksana. Nah, itu dari artinya. Nanti kalau nanti makna dari kandungannya, itu nanti bisa itu juga. Kenapa saya membaca surah Al-Jum'ah ini? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surah Al-Jum'ah ini dalam sholat Jumatnya. Karena hari Jumat kan Rasulullah sering membaca surat Al-Jum'ah ketika dia sholat Jum'ah. Itu arti dari surah Al-Jum'ah pertama tadi. Untuk makna kandungan nanti biar bisa dijelaskan oleh guru agama Islam SD Pati Kidul 01. Kemudian yang kedua adalah sholat taraweh, boleh malam hari. Sholat taraweh ini adalah lail, ya. Sholat taraweh ini adalah malam lail. Jadi dikerjakan di malam hari, bukan di siang hari. Di malam hari. Kemudian tarawih ini sunnah atau wajib? Ya, inilah kadang salah persepsi. Kadang wajibnya ini tidak dilakukan, tetapi sunnahnya ini sangat berbondong-bondong. Ya. Tarawihnya ini seperti sholat Jumat, tetapi sholat maghribnya mungkin ya hanya 3 orang 4 orang. Nah, ini yang saya jelaskan untuk sholat tarawih ini adalah hukumnya sunnah. Dalam fikihnya ini hukumnya sunnah. Yang wajib adalah sholat 5 waktu. Sholat Jumat ini adalah wajib. Sehingga jangan sampai sholat wajib ditinggalkan, tetapi sholat sunnah hanya sholat sunnah yang dikerjakan. Kadang orang itu melaksanakan sholat setahun sekali, sholat sunnah setahun sekali, tapi sholat 5 waktunya jarang dilakukan. Ini yang tidak boleh. Yang bagusnya lagi yaitu kita melaksanakan sholat wajib, ya kan? Karena ini adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Sholat kita ini adalah kuncinya surga. Dan kemudian sholat wajib dilakukan, sholat sunnah juga dilakukan. Karena sholat sunnah ini untuk menambal sholat wajib kita yang kekurangannya. Itu hukum dari sholat tarawih adalah sunnah. Kemudian yang keempat adalah nafas kita pendek-pendek. Cara pemenggalannya bagaimana? Ya, alhamdulillah saat ini ada Quran perkata, ya, ada Al-Quran perkata, sehingga untuk memenggalnya kita sesuaikan dengan makna artinya. Kita sesuaikan dengan artinya sehingga tidak salah dalam pemenggalannya. Karena nafas kita pendek, dan ini ada tip bagaimana nafas kita panjang, yaitu setelah nanti Ramadan kita lakukan setiap habis sholat subuh kita lari kecil. Kita lari kecil. Setelah itu maka kita duduk, kita hirup udara itu kita simpan, kemudian baru dikeluarkan. Menyimpannya sesuai dengan kekuatan perutnya. Setiap hari seperti itu, insya Allah nanti akan mendapatkan suara nafas yang panjang, sehingga untuk membaca Al-Quran lebih enak, lebih bagus, kan? Itu dari tilawah untuk nafasnya, ya. Terus kemudian membaca Al-Quran dari HP, apakah boleh? Ya, kita manfaatkan saat ini karena boleh saja, tetapi ketika jangan yang penting membacanya jangan di tempat-tempat yang kotor, contohnya di WC, jangan sampai di toilet. Tanya Pak, boleh nggak membaca Al-Quran di toilet? Berarti tidak boleh nggak? Ya, tidak boleh.
membaca Al-Quran di toilet, karena Al-Quran adalah kalam Allah dan sunnahnya. Tapi lebih bagusnya ya pegang Al-Quran, ya kita baca dengan adab-adabnya, yaitu kita berwudu, karena Al-Quran ini adalah suci, sehingga kita harus berwudu dulu untuk membaca Al-Quran agar terasa nikmat ketika kita membaca Al-Quran. Apabila ada masalah, kalau kita baca Al-Quran, insya Allah lama-kelamaan hati yang gundah gulana, hati yang banyak masalah, maka Allah akan mudahkan, Allah akan selesaikan, sehingga masalah-masalah kita ini akan mudah, akan terselesaikan. Membaca Al-Quran melalui HP, kita manfaatkan daripada melihat gambar-gambar yang tidak baik, ya kan? Permainan game yang tiap hari, ya boleh tidak apa-apa, tapi ya harus ada waktu-waktu tertentu, ya kan? Tapi lebih baiknya kita malah membaca Al-Quran lebih baik, karena ini bulan Ramadan, bulan akhir Ramadan ini babak final, tinggal beberapa hari lagi nih, tinggal 7 hari atau berapa hari ini, 7 hari ini. Kita manfaatkan, karena hanya Ramadan ini adalah amalan-amalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu huruf saja 1000 kebaikan, dilipatkan 1000 kali lipat. Subhanallah. Istighfar kita dilipatkan 1000 kali lipat. Dan manfaatnya kita nanti apabila Al-Quran ini yang kita pegang, insya Allah akan menolong kita di dunia yang sementara ini, dan akan menolong kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selama-lamanya akan kita hidup bahagia, sukses, yang selama-lamanya, tempat yang tidak membosankan, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Bapak Ibu guru SD Padi Kidul 01 dan murid-murid saya menjadi ahli-ahli Quran, menjadi ahli-ahli jannah, ahli surga. Kita bertemu di dunia dan bertemu di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama-lamanya. Amin. Allahumma amin. Itu pertanyaan-pertanyaan sudah saya jawab, dan insya Allah Bu. Ada satu lagi pertanyaan Pak, ini berkaitan dengan membaca Al-Quran. Dari Maila 5D absen 19, Pak, kalau membaca Al-Quran itu tidak boleh tergesa-gesa ya? Ya, untuk membaca Al-Quran lebih bagusnya dengan tartil, ya. Tadi yang sudah saya jelaskan, harus menguasai tajwidnya, ya. Ini idgham mutamasilain, idgham mutajanisen, idgham mutaqaribain. Ada mat wajib, mat silah, dan mat tamkin, mat artis, ini harus dikuasai, dan harus ada gurunya. Jangan belajar sendiri tanpa guru. Kalau belajar sendiri tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Nanti dibelok-belokkan, sehingga mana yang betul, mana yang salah tidak tahu. Karena setiap mat ini juga mempengaruhi arti. Contohnya, ya. Contohnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka dia berdoa, ya Allah, janganlah menjadi orang-orang yang zalim, menjadi orang sesat. Maka jawabnya, kalau amin saja, alifnya pendek, minnya pendek, itu artinya aman, ya kan? Amin ini aman. Kalau alifnya panjang, mimnya pendek, ini adalah perlindungan. Kemudian alifnya pendek, mimnya panjang, ini adalah jujur, ya. Yang betul gimana? Bukan amin, bukan amin, bukan amin, tapi yang betul adalah
alifnya panjang, mimnya panjang. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, janganlah jadikan orang-orang yang sesat, ya. Jadikan orang-orang yang sesat. Maka ya Allah kabulkanlah. Jadikanlah orang-orang yang baik, ya Allah kabulkanlah. Niatnya dari kata amin, sehingga mempengaruhi arti apabila panjang pendeknya ini tidak sesuai, sehingga membaca Al-Quran jangan tergesa-gesa. Terus lagi Bu? Banyak banget sebenarnya yang tanya ya Pak. Tapi gimana, mau ditambahin? Enggak apa-apa, ini sudah jam berapa ini? Ini baru jam 10.21. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dua lagi ya. Dua lagi ya. Terakhir. Tadi ada sampai mana ya? Ya banyak. Acak saja nggih. Pak, saya Fadel. Kalau gosok gigi di bulan puasa itu batal apa enggak, Pak? Terus mana lagi ya? Satu lagi tadi di bagian atas banyak yang tanya. Mana lagi? Dari Zelda kelas 3D, Pak, kalau kita puasa full tapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu, kira-kira diterima apa enggak ya, Pak? Ini kayaknya sering ketemu ya, puasa full tapi tidak sholat, puasa full tapi sholatnya bolong. Ya, silakan Pak, dua pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Oke. Ini di luar konteks dalam membaca Al-Quran. Ya, insya Allah. Ya, untuk pengetahuan saya, ketika saya ngaji, ulama kami mengatakan ini untuk bab puasa ya, bergosok gigi, ya, gosok gigi boleh, tapi jangan sampai airnya tertelan, dan waktunya ini sampai duhur, ya, sampai duhur. Nah, ini dalam fikihnya, sehingga jangan sampai kalau gosok gigi jangan sampai tertelan. Nah, kalau tertelan maka batal puasanya. Nah, daripada ragu-ragu, lebih baiknya sebelum sebelum subuh, sebelum imsak sudah gosok gigi, agar kita tidak ragu-ragu, lebih mantap. Ya. Juga berkumur ya, jangan sampai tertelan, sedikit saja nih. Langsung diludahkan, jangan sampai tertelan. Kalau tertelan maka puasanya batal. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, kalau kita puasa, ya kan, puasa tapi tidak sholat 5 waktu, ya, dalam hukum fikihnya ini ya kurang baiknya itu ya, karena sesuai dengan fikihnya ya percuma. Tetapi untuk latihan ya kan, karena kita ini imannya itu ada 1%, ada 2%, ada 40%, ada 80% ya, sesuai dengan keimanannya. Setelah puasa ya, misalkan dia tidak sholat, dia puasa 30 hari pun, semoga menjadi la'alakum tatakun. Setelah itu dia sholat 5 waktu. Nah, itu jawaban dari saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid saya. Tapi ini satu lagi pertanyaan paling bagus sih Pak, gimana ya? Ini pertanyaan paling bagus. Nabila 3C, absen 13. Pak Edi, jika nun atau mim bertasjid bertemu dengan huruf hijaiyah lain, yang benar dibaca dengung, mana tadi? Dibaca dengung berapa ketukan? Ini nun, ya pertanyaan paling bagus ini. Nabila 3C, absen 13. Pak Edi, jika nun atau mim bertasjid bertemu dengan huruf hijaiyah lain, yang benar itu dibaca dengung berapa ketukan? Ya, contoh tadi di situ di surat Al-Jum'ah ya, itu namanya nun bertasdid atau mim bertasdid,
itu namanya gunnah musyaddadah. Maka untuk ya, ini adalah satu alif atau dua ketukan. Ketukan, ada yang ketukan cepat, ada ketukan yang lambat sesuai dengan ketukannya. Kalau tilawah ketukannya lambat, satu alif ketukannya tek tek. Tetapi kalau tartil beda lagi. Contoh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Nah, ya. Huwallazi ba'atsa fil Nah, ini ya, gunnah ini ya, mim bertasydid. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam. Nah, ya, tasydid lagi. Rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Satu alif atau dua ketukan ya. Ini dalam tartilnya, sehingga tuk tuk. Nah, gitu, satu alif itu tuk tuk, ini tartil. Kalau tilawah ketukannya beda ya. Nah, contoh tuk tuk, nah gitu kan, beda. Berarti ketukannya yang tilawah sama tartil beda ya. Itu dari nun sukun atau mim sukun. Nah, ini adalah namanya gunnah ya. Nun bertasydid atau mim bertasydid, bukan nun sukun tadi ya pertanyaan. Nun bertasydid atau mim bertasydid, ini namanya gunnah musyaddadah. Didengungkan satu alif atau dua ketukan. Sudah, itu ya. Karena pertanyaan-pertanyaan sangat banyak sekali, karena waktunya juga sudah habis, mau sholat Jumat, sehingga insya Allah kita bisa bertemu yang akan datang, dan insya Allah besok dilanjutkan oleh guru kita, guru agama Islam, Pak Nasruddin SPDI ya. Semoga tolabul ilmi kita ini diberkahi Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena belajar ilmu ini tidak hanya masih kecil, dewasa, sampai kita di akhir hayat kita. Tolabul ilmi minal muslim wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu baik untuk laki-laki ya, cari ilmu baik untuk laki-laki atau perempuan ya, dari bandulan sampai ke liang lahat, sehingga walaupun kita sudah, misalkan ada yang belum bisa, orang tua kita ya, anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, misalkan orang tua kita ini ada yang belum bisa baca Al-Quran, maka diajak ya, karena belajar Al-Quran ini, belajar ilmu-ilmu, baik ilmu dunia, baik ilmu akhirat, ilmu agama, kita pelajari ya sampai akhir hayat kita ya. Sehingga kalau kita ingin bahagia di dunia, kita harus mengetahui ilmu-ilmu dunia, dan bahagia di akhirat kita harus tahu ilmu-ilmu mempelajari agama agar kita bahagia dunia dan bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, dan kita masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin.
Allahumma amin. Dari saya cukup sekian. Doa penutup Pak. Doa penutup. Saja. Doa aja enggak Pak. Maksud doa untuk kegiatan hari ini biar ada penutupnya gitu. Oh gitu ya. Oke, dari saya ya sudah cukup. Kemudian ini acara selanjutnya yaitu doa penutup. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segala urusan kita, masalah-masalah kita, diberikan ketenangan jiwa kita dengan khusyuk dan tawadhu. Ayo bersama-sama menundukkan pandangan kita, khusyukkan hati kita, meminta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang baik, orang-orang yang terbaik mengisi dunia ini, mengisi menjadi pelita-pelita, menjadi cahaya-cahaya di muka bumi ini dan cahaya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yaqafi mazidah. Ya Rabbana lakal qadru kama yanbaghi li jalali wa zikawati min sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana ya Allah taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana dakhusu'ana wa tabtana wa tammin dasra ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ghfir lana dunubana wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ghfir lana dunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa guru kami ya Allah. Ampunilah dosa murid-murid kami ya Allah. Ya Allah, dosa yang kecil maupun dosa yang besar ya Allah, yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, dosa yang zahir maupun dosa yang batin ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, sehingga Engkau di akhirat-Mu ya Allah tidak menanyakan dosa-dosa kami lagi ya Allah. Ya Rahman ya Hayy ya Qayyum ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah. Mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah. Selesaikan masalah-masalah kami ya Allah, masalah dunia akhirat ya Allah. Ya Hayy ya Qayyum ya Allah, angkatlah wabah virus ini ya Allah di negeri kami tercinta ya Allah, di negeri Indonesia ya Allah, di kota Pati ya Allah, dan jauhkan ya Allah dari virus-virus corona ya Allah, dari kami ya Allah, dari keluarga kami ya Allah, dari SD Pati Kudul 01 ini ya Allah, jauhkan dari wabah ya Allah, dari penyakit ya Allah. Jadikan ya Allah SD Pati Kidul Negeri 01 ini ya Allah, jadikan ya Allah anaknya yang sholih-sholihah ya Allah, anak yang sholih-sholihah ya Allah, anak yang berakhlakul karimah ya Allah, menjadi ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak yang cerdas ya Allah, anak yang cerdas ya Allah di SD Pati Kidul 01 ini ya Allah. Berikan ya Allah, juarakan ya Allah semua dalam cabang lomba ya Allah. Berikan ya Allah SD Pati Kidul 01 ini ya Allah gemari pahlaw jinawi ya Allah. Engkau ridha ya Allah, Engkau rahmati ya Allah.
Engkau beri keberkahan ya Allah, keberkahan dari langit, dari bumi ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Allah, ya Rahman ya Hayyu ya Qayyum ya Allah. Ya Allah, berikan ya Allah kebahagiaan dunia akhirat ya Allah, kesuksesan dunia akhirat ya Allah, kejayaan di dunia akhirat ya Allah. Masukkan kami ya Allah bersama ya Allah, guru-guru kami ya Allah, murid-murid kami ya Allah, dalam surgamu ya Allah, tanpa azab, tanpa hisab ya Allah. Matikan kami dalam iman, dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Rahman, ya Hayy, ya Qayyum ya Allah, berikan ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, guru SD Padi Kidul 01 ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah, berikan rezeki yang barokah ya Allah, rezeki yang lancar ya Allah, tanpa ada kendala suatu apapun ya Allah. Ya Allah, ya Hayy, ya Qayyum ya Allah, berikan ya Allah kemudahan ya Allah, segala urusannya ya Allah, guru-gurunya ya Allah, murid-muridnya, wali muridnya ya Allah, SD Negeri Padi Kidul 01 ya Allah, menjadi orang-orang yang hebat ya Allah, murid-murid kami ya Allah, menjadi orang-orang yang baik ya Allah, dalam akhlaknya ya Allah, dalam budi pekertinya ya Allah, dalam teknologinya ya Allah, menjadi ya Allah, yaitu murid-murid yang dibanggakan oleh negeri bangsa kita ini ya Allah, negeri Indonesia ya Allah, di Kota Pati ini ya Allah, memberikan nama harum ya Allah di Kota Pati ini ya Allah. Ya Rahman ya Hayy ya Qayyum ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Ya Allah, berikan jadikan ahli Quran ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ahli Quran ya Allah, jadikan ahli jannah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Demikianlah yang saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangannya. Saya mohon maaf lahir dan batin. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.